فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada al-mas'alatul ula, yaitu tentang syarhul jumlah, penjelasan tentang jumlah itu apa. Taib. Kesimpulan makna jumlah apa yang telah kita ambil? Indak ya Hudzaifah. Al-lafdhu al-murakkab. Nah, bedanya dengan kalam apa, Rifki? Nah, fil kalam ishtaratu fihi an yakuna mufidan. Nah, harus mufid untuk kalam. Sedangkan jumlah tidak dipersyaratkan mufid. Nah, sehingga setiap kalam mesti jumlah. Tapi tidak setiap jumlah itu kalam. Dan jumlah secara umum terbagi menjadi berapa, Ifrar? Jumlah ismiyah wal fi'liyah. Naam. Limadha tusamma jumlah ismiyah? Indaka Ismail. Naam, li'annaha budi'at bil ism. Karena diawali dengan isim. Nah, kemarin isim ini mencakup apa? Mencakup apa saja isim yang suatu jumlah ismiyah diawali dengannya? Ilhan. Nah, ada 4 jenis, yaitu ismin shari, yang kedua muawwal bisari, yang ketiga wasfun rafi'un limuktafan bih, kemudian yang keempat dengan isim fi'il. Kapan saja suatu jumlah diawali dengan salah satu dari 4 tadi, maka dinamakan jumlah ismiyah. Kemarin sudah dibaca semua belum itu? Baik, kita baca berarti dari awal paragraf biar nyambung. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma al-jumlatu tanqasimu awalan bin nisbati ila tasmiyah ila ismiyatin wa fi'liyah. Nah, ini jelas. Wa dzalika annaha tusamma ismiyatan in budi'at bismin sharihin. Nah, dinamakan dengan jumlah ismiyah apabila diawali dengan isim. Nah, isim ini mencakup isim shari, itu jelas isim shari. Nah, ghairu muhtajin fi kaunihi isman ila ta'wil. Wa yuqabiluhu al-muawwal, yaitu ismin shari, yaitu yang tidak butuh
untuk bisa dikatakan isim kepada takwil, karena secara jelas tegas dia memang isim. Yang tanda-tanda isim itu apa saja? Tanda-tanda isim indak Badri. Tayyib. Di awal jurumiyah bil khabdi wa tanwini wa dukhuli al bagusnya. Wa dukhuli hurufil hafd. Kemudian dari sekian tanda isim yang paling bermanfaat apa? Iqbal. Al-isnad ilaih. Kenapa isnad ilaih merupakan anfa' alamatil ism? Kasya. Karena dengannya diketahui keisiman dhamir. Baik. Ka Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun di i'rab ibrar surah. Baik. Zaidun mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah li'annahu ism mufrad. Qa'imun khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi dhammah li'annahu isim mufrad. Au muawwal, atau dia itu berupa muawwal bisharih, hasil pentakwilan dari an bersama dengan fi'il mudhari'. Wa antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. An masuk pada fi'il mudhari'. Tasumu caranya kita apa? Kita cari masdar dari tasumu. Soma yasumu, masdarnya apa? Saumun atau siyamun. Kemudian dia diidhofahkan kepada fa'ilnya antum. Berarti apa? Saumukum. Saumukum khairul lakum. Saumukum khairul lakum. Berarti ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena ketika ditakwilkan menunjukkan jumlah itu diawali dengan isim. Au biwasfin rafi'in limuktafan bih, atau diawali dengan wasf. Isim fa'il atau isim maf'ul yang merofakkan muktafan bih, yang merofakkan sesuatu yang apa? Yang dia dicukupkan dengannya. Taib. Perhatikan kharaja nahwu qa'imun min qaulika aqaimun abuhu Zaidun fa inna marfu'ahu ghairu mustaghnan bih. Aqaimun abuhu Zaidun. Kenapa? Karena marfu'nya yaitu marfu' aqaim itu apa? Tidak cukupi dengan apa? Dengan abuhunya ini. Baik. Berbeda dengan yang di atas. Perhatikan yang di atas dulu. Nahwu aqaimun az-Zaidan. Aqaimun az-Zaidan. Di sini apa? Wasfun. Wasfunnya berupa apa? Isim fa'il qaim. Beramal dengan amalan fi'il yang merofakkan muktafan bih, yang merofakkan ikhwan isim yang apa? Dia dicukupi dengannya, sudah tidak butuh lain lagi. Dan di sini yang dirofakkan adalah az-Zaidan. Aqaimun az-Zaidan. Berarti i'rabnya apa? Az-Zaidan. Hudzaifah. Fa'il dari qaimun. Terus tadi qaimun mubtada. Kabarnya mana? Intabih. Perhatikan hamzah harfu istifham la mahalla minal i'rab. Qaimun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah wa huwa isim fa'il ya'malu amalan fi'il. Az-Zaidan
Naam, fa'il. Marfu'un wa alamat rafihi, apa ini alamat rafa'nya ilhan? Alif, kenapa? Isim mutsanna. Nah, terus khabarnya mana Rifki? Nah, dia fa'il sadda masaddal khabar. Nah, jadi azaidan fa'il sadda masaddal khabar. Dia fa'il dan menutupi na'am taib dan mencukupi apa? Mencukupi untuk apa? Dia sebagai khabarnya juga fa'il sekaligus sebagai khabar. Nah, awis mi fi'li nahwu hayhatal aqiq, atau diawali dengan isim fi'il, atau sebelumnya tadi aqaimun az-zaidan. Ini apa? Diawali dengan wasfun rafi'un li muktafan bih, untuk mengeluarkan ikhwan apabila wasf tersebut marfu'nya tidak bisa mencukupi. Seperti misalnya apa? Aqaimun abuhu zaidun. Kalau aqaimun zaidun cukup belum? Aqaimun zaidun sudah cukup belum ini Badri? Sudah cukup. Tapi kalau aqaimun abuhu cukup belum? Belum cukup. Kenapa? Karena hu-nya ini kembali kemana? Ha. Naam. Tayyib. Maka yang seperti ini tidak bisa. Sehingga perhatikan i'rab, fa'irabu hadzal mithal qa'imun khabar muqaddam. Tayyib. Wa abuhu fa'ilun wa zaidun mubtada muakhar. Naam, zaidun mubtada muakhar. Asalnya yaitu zaidun, ya, zaidun. Naam. Aqaimun abuhu. Zaidun mubtada. Nah, kemudian apa? Qaimun khabar muqaddam, abuhu sebagai fa'il. Paham? Kemudian kemungkinan yang keempat untuk suatu apa? Jumlah dikatakan jumlah ismiyah apabila diawali dengan isim fi'il. Contohnya hayhatal aqiq. Hayhat isim fi'il apa? Isim fi'il apa ini hayhat? Iqbal. Taib, dia itu isim fi'il madhi bermakna ba'uda. Hayhatal aqiq. Wa idza dakhala 'alaiha harfun fala yughayyaru tasmiyah. Sawa'un ghayyara al-i'raba dunal ma'na amil ma'na dunal i'rab am ghayyarahuma ma'an am lam yughayyir wahidan minhuma. Perhatikan. Nah, setelah kita tahu dhabit dari apa? Jumlah dikatakan ismiyah apabila diawali salah satu dari 4 perkara ini. Dan apabila masuk pada isim yang di awal jumlah ini atau yang semisal dengannya dari 3 hal yang disebutkan tadi, kemasukan huruf, maka tidaklah mengubah penamaan. Tidak mengubah penamaan kemudian dikatakan itu bukan jumlah ismiyah. Tidak dirubah, tetap dia dinamakan jumlah ismiyah. Kenapa? Wadzalika li'anna al-murada bi sadril jumlatil musnad ilaihi awil musnad. Li'anna al-murada bi sadril jumlah al-musnadu ilaihi awil musnad. Dikarenakan yang dimaksud dengan sadrul jumlah yaitu awal jumlah adalah musnad ilaih atau musnadnya. Karena itu inti dalam suatu jumlah ikhwan, musnad dan musnad ilaih. Fala ibrata bima tasduruhuma minal huruf, dan tidak jadi patokan dengan apa-apa yang mendahuluinya berupa huruf. Jadi huruf-huruf yang mendahului musnad atau musnad ilaih tidak memiliki pengaruh kemudian dikatakan jumlah harfiyah, tidak ada jumlah harfiyah. Baik, tetap dihukumi jumlah ismiyah.
Sama saja apakah huruf ini mengubah i'rab tanpa makna? Baik, mengubah i'rab tanpa maknanya. Atau dia mengubah makna tapi tidak mengubah i'rabnya. Atau mengubah kedua-duanya, mengubah i'rab sekaligus makna. Atau tidak mengubah sama sekali. Jadi ada 4 kemungkinan masuknya huruf pada jumlah ismiyah. Dengan contoh akan jelas akhwan. Fal awwal nahwu inna Zaidan qa'imun. Contoh yang pertama, yang bagaimana contoh yang pertama, Zakaria? Yang kemasukan huruf dan apa? Ini sekarang akan memberikan contoh dari 4 tafsil tadi. Fal awal nahu inna Zaidan qa'imun. Ini untuk contoh apa? Yang kemasukan huruf dan mengubah i'rab tapi tidak mengubah makna. Cuman hanya memberikan penegasan. Inna Zaidan qa'imun. Nah, sungguhnya Zaid adalah orang yang berdiri. Inna di sini mengubah i'rab dari Zaidan yang tadinya mubtada sekarang menjadi apa? Menjadi apa? Ilhan? Isim inna. Wa tsani, dan yang kedua contoh untuk apa? Badri? Yang mengubah makna tanpa mengubah i'rab. Wa tsani nahu hal Zaidun qa'imun? Hal Zaidun qa'imun? Apakah Zaid itu berdiri? Nah, ini mengubah makna yang tadinya Zaidun qa'imun bermakna khabar, kemudian kemasukan hal menjadi bermakna apa? Bermakna istifham. Wa tsalits nahu ma Zaidun qa'iman. Ma Zaidun qa'iman. Tsalits untuk contoh apa ini? Indaka Ukasha. Naam, yaitu yang ketiga apa? Ketiga yaitu yang mengubah kedua-duanya. Yang mengubah kedua-duanya, yaitu mengubah i'rab sekaligus mengubah makna. Ketika yang masuk adalah ma baini ma Zaidun qa'iman. Rifki, ma Zaidun qa'iman. Ma yang beramal dengan amalan kana dinamakan ma apa? Nah, ma hijaziyah, beramal dengan amalan kana. Nah, dia mengubah i'rab sekaligus mengubah makna. Karena tadinya itsbat Zaidun qa'imun, setelah kemasukan huruf ma ini menjadi apa? Menjadi nafi dan i'rabnya juga berubah. Warabi', adapun yang keempat untuk contoh yang bagaimana ini Ilhan? Yang tidak mengubah makna, tidak pula mengubah i'rab. Nah, contohnya la Zaidun qa'imun. La Zaidun qa'imun. Baik. Dan pada catatan kaki maknanya sama seperti yang diterangkan tadi. Istifham menjadikan yang awalnya insya menjadikan insya padahal awalnya adalah khabar. Kemudian pada ma hijaziyah tadi memberikan makna nafi dan mengubah i'rab. Kemudian pada la Zaidun qa'imun perhatikan nomor 3, fallamu lam tughayyir syai'an fil kalami fala zalal kalamu khabaran mutsbattan ma'al lam wa qabla lam ma'al lami wa qabla lam. Ya, lam tidak mengubah sedikit pun pada kalam ini dan kalam tetap khabar mutsbat. Nah, baik ada lam maupun tidak ada lam. Cuman lam di sini memberikan penegasan saja. Wala zala al-i'rabu al-mutaqaddim qabla dukhulil lam, dan i'rabnya tetap seperti i'rab awal. Nah, ini gambaran tentang jumlah ismiyah. Nah, berarti intinya kalau dulu akhwan di pembahasan kitab-kitab dasar jumlah ismiyah intinya yang diawali dengan isim, ya kan? Nah, isim ini ternyata apa? Tidak semuanya isim shari.
Bahkan ada 4 kemungkinan. Nah, isim sharih itu yang paling jelas, atau yang kedua muawwal bisharih, yang ketiga apa? Dengan apa? Wasfin rafi'in muktafan bih. Naam. Kemudian yang keempat, isim fi'il. Taib. Wal jumlatu tusamma fi'liyatan in budiat bi fi'lin. Kemudian yang kedua dari jenis jumlah adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah dinamakan fi'liyah apabila diawali dengan fi'il. Naam. Sawa'un akana madhiyan am mudhari'an am amran. Sama saja apakah dia itu fi'il madhi, mudhari' atau amr. Karena fi'il dilihat dari sisi penunjukan zamannya terbagi menjadi 3 sebagaimana ma'ruf di sisi kita. Wa sawa'un akana al-fi'lu mutasarrifan am jamidan, dan sama saja apakah fi'ilnya mutasarrif atau jamid. Nah, ini pembagian fi'il yang lain terbagi jadi 2, yaitu mutasarrif dan jamid. Kemudian dari sisi tasarrufnya juga terbagi jadi apa? Jadi 2, tasarruf tam dan tasarruf naqis. Nah, fi'il yang mutasarrif itu yang bagaimana? Nah, Iqbal, yang bisa ditasrif. Nah, atau fi'il jamid yaitu fi'il yang tidak bisa ditasrif. Nah, hukum asal pada fi'il itu mutasarrif atau jamid? Ukasha. Mutasarrif bisa ditasrif. Nah, di antara contoh fi'il yang jamid itu apa? Nah, Badri, fi'il yang jamid itu apa? Padat, tidak bisa diubah-ubah. Laisa. Nah, yang mutasarrif tapi tasarrufnya naqis, contohnya apa? Indak ya Zakaria. Fi'il mutasarrif tapi naqis, ditasrif tapi tidak lengkap tasrifannya. Seperti apa? Telah kita lewati baru saja pada pembahasan apa? Kana wa akhwatuha. Nah, ada yang mutasarrif sempurna, ada yang mutasarrif naqis, ada yang jamid. Mana yang mutasarrif naqis? Apa yang naqis? Terus zala infakka fati'ah bariha dan damah. 5 fi'il dari akhawat kana. Mudahnya untuk kita contohkan. Nah, wa sawa'un akana taman an-naqisa. Nah, sama saja apakah fi'il itu tam atau naqis. Ini juga pembagian fi'il yang lain, akhwan. Fi'il yang Taib. Perhatikan. Nah, sawa'un kana al-fi'lu mutasarrifan am jamidan, sama saja apakah fi'ilnya itu mutasarrif atau jamid. Nah, sawa'un kana taman am naqisa, sama saja apakah fi'il itu tam atau naqis, bermakna sempurna atau bermakna kurang. Nah, seperti kana bisa tam membutuhkan fa'il, atau bermakna naqis membutuhkan apa? Isim dan khabar. Wa sawa'un kana mabniyan lil fa'il aw am mabniyan lil maf'ul, sama saja apakah fi'il itu mabni lil fa'il atau mabni lil maf'ul.
Taib. Ini juga mudah. Yang bisa diubah jadi mabni lil maf'ul hanya fi'il apa berarti? Fasya. Madhi dan mudhari. Adapun fi'il amr tidak mungkin. Qama Zaidun. Seperti contoh qama Zaidun. Nah, diawali dengan fi'il madhi. Nah, tam mutasarrif. Ya kan? Mabni lil fa'il. Wa yadribu amrun. Diawali dengan fi'il mudhari. Nah, yang mutasarrif, tam dan mabni lil fa'il. Wadrib Zaidan. Ini fi'il amr. Wa ni'mal 'abdu. Ini untuk contoh apa? Contoh fi'il yang apa ini ni'mah? Indak ya Hudzaifah. Contoh fi'il yang jamid. Ni'mal 'abdu. Wa kana Zaidun qa'ima. Ini untuk contoh fi'il yang bermakna naqis. Taib wa qutilal kharrasun, dan untuk contoh untuk apa fi'il yang mabni lil maf'ul. Qala wala farqa fil fi'li baina an yakuna madhkuran aw mahdhufan taqaddama ma'muluhu alaihi am la. Dan tidak ada bedanya pada fi'il ini antara fi'il tersebut disebutkan ataukah dihilangkan. Ma'mulnya dikedepankan atasnya atau tidak. Taqaddama ma'muluhu alaihi am la. Taqaddama alaihi harfun am la, didahului oleh huruf atau tidak. Ini tidak bermasalah. Contoh sekarang nahwu hal qama Zaidun. Tetap kita katakan ini jumlah fi'liyah atau ismiyah atau harfiyah. Ismail, jumlah fi'liyah. Tidak masalah dengan didahuluinya apa? Huruf istifham sebelumnya hal. Hal qama Zaidun, karena yang menjadi patokan adalah apa? Qama ini. Diawali dengan fi'il berarti jumlah fi'liyah. Wa nahwu Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Ini ma'mulnya dikedepankan. Karena Zaidan i'rabnya sebagai apa? I'rab Zaidan apa ini? Badri? Maf'ulun bih muqaddam. Atau apa? Untuk contoh apa ini? Zaidan darabtuhu. Tidak disebutkan, di mahdzuf. Kalau tadi untuk amil yang madhkur, sekarang apa? Fi'il tersebut mahdzuf, untuk contoh yang mahdzuf. Darabtu Zaidan darabtuhu. Jadi Zaidan maf'ulun bih dari fi'il yang mahdzuf. Wa ya Abdullah. Di sini apa? Ya Abdullah. Ini kita katakan jumlah ismiyah atau fi'liyah? Iqbal. Jumlah fi'liyah, kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya mahdzuf, takdirnya apa? Ad'u Abdullah. Aku memanggil Abdullah. Fa Zaidan wa Abdullah mansubani bi fi'lin mahdzuf. Ya. Zaid dan Abdullah dalam contoh di atas itu dinasabkan dengan fi'il yang mahdzuf. Kenapa? Li'anna taqdira fil awal darabtu Zaidan darabtuhu. Karena takdir pada Zaid dan darabtuhu yaitu darabtu Zaidan darabtuhu. Darabtu Zaidan fi'il, fa'il dan maf'ul. Kemudian diulangi lagi darabtuhu fi'il, fa'il juga maf'ul. Fa hudhifa darabtu liwujudi mufassirih wa huwa darabtuhu. Dihilangkannya fi'il darabtu sebelum Zaidan karena adanya yang menafsirkan, yaitu lafaz darabtuhu setelahnya. Wa fi tsani ad'u Abdullah. Ya Abdullah maknanya ad'u Abdullah. Fa hudhifa ad'u li'anna harfan nida'i naibun anhu. Dan dibuang fi'il ad'u, kenapa? Karena huruf nida itu adalah pengganti dari fi'il tersebut. Perhatikan, wa hadza madhhabul jumhur.
Wa turida niyabatu harfi nida'i an ad'u bi anna ad'u khabar wa nida' insya' wa ujiba bi anna ad'u nukila ilal insya'. Ini mudahnya. Jumhur mengatakan bahwasanya apa? Nah, apa ini? Ya Abdullah, huruf nida itu adalah apa? Pengganti dari fi'il ad'u. Tayyib. Fahudhifa ad'u li anna harfa nida' naibun anhu. Pendapat siapa ini? Pendapat jumhur. Wa nahu fariqan kadzabtum fa fariqan muqaddamun min ta'khir. Wal aslu kadzabtum fariqah. Fariqan kadzabtum. Nah, tetap kita katakan ini walaupun diawali dengan isim, tapi apa kita katakan jumlah fi'liyah, paham? Karena apa? Hakikatnya diawali dengan fi'il, sebab kadzabtum i'rabnya sebagai apa? Fi'il dan fa'il, kemudian maf'ulnya apa? Fariqan, kadzabtum fariqan. Taib. Demikian pula jumlah qasam ya kawan. Jumlah qasam wallahi. Wallahi ini juga masuk kategori jumlah fi'liyah atau ismiyah? Oke. Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena takdirnya apa? Uqsimu, aku bersumpah. Uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Taib. Nah, ini kita telah selesai dari satu pembagian jumlah ikhwan dari sisi penamaan. Nah, yaitu apa? Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Yang dulu di kitab-kitab awal kita hanya membahas jumlah ismiyah yang penting diawali isim, jumlah fi'liyah yang penting diawali oleh fi'il. Nah, kita mendapatkan faedah tambahan tentang apa? Jenis-jenis pada jumlah ismiyah yang bisa mendahuluinya, bukan hanya isim sharih saja. Kemudian pada jumlah fi'liyah, juga di sini didetailkan bahwasanya boleh didahului oleh hal-hal yang lain dan tidak mengubah penamaan itu sebagai jumlah fi'liyah. Didahului dengan huruf atau didahulukan maf'ulun bihnya. Yang demikian tetap tidak mengubah penamaan jumlah tersebut sebagai jumlah fi'liyah. Taib. Nah, untuk fariqan kadzabtum, perhatikan catatan kaki nomor 4. Wa hadza mithalu taqdimil ma'muli jawazan, dan ini contoh untuk pengedepanan ma'mul secara jawaz. Wa mithalu taqdimihi wujuban kaifa jaa zaidun. Kaifa jaa zaidun, kaifa ini harus dikedepankan, wajib. Wa qauluhu ta'ala fa ayya ayatillahi tunkirun, wal aslu jaa zaidun kaif. Jaa zaidun kaif. Wa tunkiruna ayya ayatillah. Faqad dimalik tidha'il istifhami sadarah. Ya, karena apa? Karena adanya istifham maka dikedepankan. Sebab istifham itu istilahnya ballahu sadrun fil kalam. Dia harus berada di depan akhwan dalam satu kalam. Nah, ini diingat-ingat dulu. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillah.